Selamat datang di channel Gerbang Kehidupan 92. Kami doakan kepada sahabat-sahabat setia Gerbang Kehidupan 92, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan semangat dalam menjalani hari-harinya. Kami mohon kiranya bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, mohon untuk di-subscribe karena siapa tahu channel ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Hei kawan, udah lama kita tidak bertemu. Iya, kamu kemana aja selama ini? Tanyanya. Enggak, aku tetap di rumah kok, jawabku. Kelihatannya kamu orang alim ya? Tanyaku sepintas melihatnya. Kata orang-orang sih begitu, jawabnya. Kita duduk sebentar boleh? Tanyaku. Boleh banget. Tapi di mana? Di kafe dekat rumahku. Ada apa ya tumben? Ada hal yang kami mau tanyakan terkait dirimu. Boleh banget. Kalau kami tayangkan di Gerbang Kehidupan 92 boleh. Jika itu untuk dijadikan pelajaran dan tak diulangi lagi, sangat bagus. Mulailah kisah ini dibuat dengan cara yang sangat bijaksana. Meminta dengan baik, bukan memaksa. Tapi ingat dengan tujuan yang baik, untuk dijadikan pelajaran semata. Dan untuk menjaga privasi penutur, namanya tetap kami samarkan. Kita mulai ceritanya. Wahyu orang yang sangat terkenal baik, bertopi, alim dan sedikit tersembunyi, sehingga jarang dikenali kepribadiannya oleh warga setempat. Rutinitasnya sehari-hari sering membantu istrinya mengajar ngaji dan hidup sebagai petani biasa seperti kebanyakan warga lainnya. Hari-hari yang ia lalui bersama sang istri begitu terasa bahagia karena penuh canda tawa yang selalu saling berbalas kemesraan. Istri Wahyu sangatlah baik dan soleha. Ia juga guru ngaji yang sangat terkenal sabar dan ramah oleh warga setempat. Belum lagi ketaatannya pada sang suami yang begitu luar biasa, pantas menjadi suri tauladan bagi kaum wanita lainnya. Tak pernah ia berani melangkahkan satu langkah saja kakinya untuk keluar rumah tanpa seizin sang suami. Tak pernah serupiah pun ia berani belanjakan uangnya tanpa izin sang suami. Belum lagi kebaikan-kebaikan yang lain, seperti tiap minggu ia pergi mengaji agama dan banyak lagi hal-hal positif lainnya. Singkatnya, ia wanita alim dan luar biasa taat pada sang suami. 2 tahun kemudian, sikap baik sang istri tidak pernah berubah. Saat itu Wahyu sudah dikaruniai 2 orang anak. Wahyu yang dulu hidupnya biasa-biasa saja dan jarang keluar rumah, kini lebih sering keluar rumah karena tuntutan ekonomi untuk menghidupi 2 anaknya dan istri tercintanya. Singkat cerita, di tengah perjalanan di luar rumahnya mencari rezeki, Wahyu bertemu banyak kawan. Namun, hanya seseorang yang paling masih dia ingat di ingatannya. Ia bernama Pak Dika. Pak Dika berteman lumayan lama dengan Wahyu hingga ia sering berbagi cerita hidup. Yang masih terkenang Pak Wahyu ketika ia dikenalkan seorang wanita. Cantik sekali. Namun sayang, Pak Wahyu sudah beristri. Namun karena Pak Dika terus mengajaknya ke rumah cewek itu, membuat Pak Wahyu sedikit demi sedikit lebih berani berkenalan dengan cewek itu. Mengetahui itu, Pak Dika sangat mendukung perkenalan Pak Wahyu dengan wanita itu, hingga keduanya semakin dekat. Namun,
Di tengah perjalanan mengenal si cewek cantik itu, barulah Pak Wahyu tahu ternyata wanita itu juga sudah bersuami. Pak Wahyu mulai tak berani lagi mendekati wanita itu. Namun, Pak Dika tetap menggodanya dengan selalu mengingatkan Pak Wahyu sosok wanita cantik itu, yang membuat Pak Wahyu yang sudah mulai menutup mata menjadi melek dan tertarik lagi. Singkat cerita, istri Pak Wahyu mulai sakit-sakitan. Sakitnya pun berlangsung lama. Hal itu membuat Pak Wahyu kurang diberi kemesraan oleh sang istri. Mengetahui itu, Pak Dika tambah bersemangat mengajak Pak Wahyu untuk mendatangi si wanita cantik itu diam-diam. Ternyata keadaan wanita cantik itu juga sedang kesepian karena suaminya sudah 1 bulan yang lalu pergi merantau. Suasana itu membuat keduanya semakin dekat. Diam-diam si cewek cantik itu juga sudah haus kemesraan dari suaminya. Namun sayang, ia sedang tiada di rumah. Tibalah saat Pak Dika dan Pak Wahyu bertamu ke rumah wanita itu. Suasananya sangat sepi dan membuat Wahyu dan wanita itu terbuai dengan rayuannya. Ia mulai curhat-curhatan tentang mereka yang sedang merindukan belayan sang istri. Sebaliknya cewek itu juga curhat hal yang sama. Lalu Pak Dika mendengar itu pura-pura meninggalkan mereka, keluar rumah, dan berpesan kepada keduanya bahwa ia akan memberitahu jika ada orang yang akan datang. Maka di sanalah Wahyu terbuai kemesraan wanita itu, dan terjadilah antara keduanya di rumah itu. Sekian sampai di sini cerita kisah Gerbang Kehidupan 92. Semoga kisah ini bisa dijadikan pelajaran dalam hidup kita. Salam Gerbang Kehidupan 92. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh